Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Putri Priyatna dari kelas 2A dengan NPM 251063107021 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai taksonomi gerak dan belajar motorik dalam olahraga pickleball. Materi ini membahas bagaimana konsep gerak, keterampilan motorik, dan proses pembelajaran dapat diterapkan untuk meningkatkan performa pemain pickleball, baik dalam konteks pendidikan jasmani maupun olahraga prestasi. Pickleball merupakan olahraga yang dapat diterapkan dalam 3 orientasi utama. Yang pertama yaitu orientasi kompetitif yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet melalui turnamen dan sistem peringkat. Yang kedua yaitu orientasi rekreasi yang berfokus pada kebugaran, kesehatan, dan pemanfaatan waktu. Dan yang ketiga yaitu orientasi pendidikan jasmani yang menekankan pengembangan aspek kognitif, keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan motorik peserta didik. Karena sifatnya yang fleksibel, pickleball menjadi olahraga yang cocok untuk berbagai kelompok usia dan tujuan pembelajaran. Dalam kajian keolahragaan, terdapat 4 bidang teori yang mendukung pembelajaran pickleball. Yang pertama yaitu teori gerak, digunakan untuk menganalisis biomekanika pukulan seperti rotasi bahu dan gerakan lengan saat servis. Kemudian yang kedua yaitu teori bermain, membantu memahami aturan dan strategi permainan, termasuk area non-volley atau kitchen. Kemudian yang ketiga yaitu teori instruksional, berkaitan dengan metode pengajaran yang efektif melalui berbagai bentuk latihan atau drill. Kemudian yang keempat yaitu teori pelatihan, digunakan untuk menyusun program latihan yang terstruktur guna untuk meningkatkan performa atlet. Keterampilan dalam pickleball dapat dinilai melalui 4 aspek utama. Yang pertama adalah kecepatan dalam merespons situasi permainan. Yang kedua yaitu akurasi dalam menempatkan bola ke area yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi atau ekonomi gerak sehingga energi tidak terbuang secara berlebihan. Yang keempat adalah kemampuan adaptasi terhadap berbagai situasi dan strategi lawan. Keempat aspek ini menjadi indikator penting keberhasilan seorang atlet pickleball. Pickleball termasuk kategori open skill atau keterampilan terbuka. Hal ini karena lingkungan permainan selalu berubah-ubah dan sulit diprediksi. Pemain harus mampu membaca arah bola, posisi lawan, dan kondisi permainan secara tepat. Oleh karena itu, pemain dituntut untuk mengambil keputusan dan menyesuaikan gerakan dalam waktu yang sangat singkat agar dapat bermain secara efektif. Dalam taksonomi keterampilan gerak, terdapat 3 kategori utama. Yang pertama, keterampilan diskrit, yaitu gerakan yang memiliki awal dan akhir yang jelas, seperti servis. Yang kedua, yaitu keterampilan serial, yaitu rangkaian beberapa gerakan yang saling berhubungan, misalnya kombinasi drive, drop, shoot, dan volley dalam satu rally. Ketiga, yaitu keterampilan berkelanjutan atau kontinu, seperti footwork atau pergerakan kaki yang berlangsung terus selama permainan. Pemahaman klasifikasi ini membantu pelatih menentukan metode latihan yang tepat. Dalam pickleball, terdapat kombinasi gerak kasar dan gerak halus. Gerak kasar melibatkan kelompok otot besar untuk aktivitas seperti berlari, melompat, melakukan smash yang kuat. Sedangkan gerakan halus melibatkan kontrol otot yang lebih kecil untuk menghasilkan pukulan yang presisi, seperti drink shot di dekat net. Keberhasilan pemain ditentukan oleh kemampuan mengombinasikan kekuatan dan ketepatan secara seimbang. Gerakan fundamental dalam pickleball terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu gerakan lokomotor, yaitu perpindahan seperti berlari, meluncur, atau bergerak mengejar bola. Nah, yang kedua yaitu gerakan non-lokomotor yang dilakukan di tempat seperti memutar badan, menekuk lutut, dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang ketiga
ketiga yaitu gerakan manipulatif yang berkaitan dengan penggunaan alat dan pengendalian bola menggunakan padel. Ketiga jenis gerakan ini menjadi dasar keterampilan bermain pickleball. Untuk mencapai performa optimal, pemain pickleball membutuhkan beberapa komponen kondisi fisik. Koordinasi mata dan tangan menjadi komponen yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan ketepatan pukulan. Kelincahan juga sangat penting untuk bergerak cepat dalam lapangan yang relatif kecil. Selain itu, diperlukan daya ledak otot untuk menghasilkan pukulan yang kuat, serta daya tahan aerobik agar pemain mampu bertahan performa selama pertandingan berlangsung. Pembelajaran keterampilan pickleball mengikuti 3 fase belajar motorik. Fase pertama adalah fase kognitif, yaitu ketika pemain memahami aturan permainan dan teknik dasar seperti cara memegang pedal. Yang kedua yaitu fase asosiatif, di mana pemain mulai berlatih secara konsisten dan mengurangi kesalahan gerak. Dan yang ketiga yaitu fase otonom, yaitu saat keterampilan telah dilakukan secara otomatis sehingga pemain dapat lebih fokus pada strategi permainan. Ketiga fase ini menunjukkan proses perkembangan keterampilan dari pemula hingga ke mahir. Sebagai kesimpulan, pickleball merupakan olahraga yang dapat dianalisis melalui berbagai konsep taksonomi gerak dan belajar motorik. Pemahaman terhadap klasifikasi keterampilan, jenis gerakan, kemampuan fisik, dan tahapan pembelajaran motorik dapat membantu pelatih maupun guru pendidikan jasmani dalam merancang latihan yang lebih efektif. Dengan demikian, proses pembelajaran dan peningkatan prestasi dalam pickleball dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.